Ustadz Indro Bani. Di sini beliau sebagai narasumber kedua pada wawancara saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sastra lisan pada prodi Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Jember. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz, dari manakah Ustadz mendapatkan amalan tersebut atau hizib sakron pertama kali? Untuk pertama kali ya bisa dikatakan itu sudah menjadi amalan sehari-hari santri. Jadi sebelum kami di sini jadi pengurus memang sudah dianjurkan untuk diamalkan oleh pengasuh kami, jadi Kiai Muhyiddin Kusuma. Jadi kami mengamalkan itu di setiap ba'da maghrib. Jadi memang untuk pertama kalinya ya memang semenjak kami santri baru itu sudah langsung dianjurkan untuk membaca amalan hizib sakron tersebut. Baik. Lalu siapakah kira-kira pencipta hizib tersebut dan bisa dijelaskan bagaimana sejarahnya? Mungkin untuk pencipta atau pencetus dan pengarangnya kami sendiri belum bisa memastikan siapa. Namun kalau untuk dilihat di dalam majmu' majmu' 6S-nya itu kitab buku saku yang dikasih Kiai itu bisa dikatakan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang di Mekah. Kebetulan beliau ini guru langsungnya Kiai, dan itu menjadi tawasul pertama setelah Nabi Muhammad. Itu menjadi tawasul pertama yang dikirim langsung sebelum membaca hizib sakron. Ya bisa dikatakan mungkin beliau inilah yang mengarang dan menurunkannya kepada Kiai dan Kiai kepada kami. Nah, untuk pelajaran selanjutnya Ustaz, apakah Ustaz sendiri pernah mengalami kejadian selama mengamalkan hizib tersebut? Secara pribadi tidak pernah. Mungkin secara pribadi tidak pernah, kemudian lihat orang yang mengalami juga tidak pernah. Namun banyak isu-isu atau banyak dikatakan lah gitu oleh beberapa orang, maksudnya hizib sakron ini ya dari kata sakron sendiri, yaitu mabuk. Jadi bisa panas gitu, bisa bikin orang gila. Ya enggak, belum pernah mengalami hal-hal yang semacam itu lah, hal-hal yang aneh. Ya padahal lumayan sering, hampir saya istiqomah setiap hari habis maghrib ketika sudah hari aktif santri dibaca terus setiap hari. Kira-kira menurut Ustaz, kejadian tersebut dapat terjadi pada seseorang hanya ketika satu kali membaca atau setelah beberapa kali membaca? Kalau memang ingin ditampakkan kejadian yang demikian, itu biasanya tidak hanya satu kali. Biasanya itu memang harus istiqomah bertahun-tahun memang. Biasanya gitu. Kalau bukan hanya amalan ini, amalan apapun, biasanya itu akan ditampakkan setelah si santri ini lulus, biasanya gitu. Bukan di pondok. Baik. Lalu Ustaz, bagaimana jika seorang santri ataupun seseorang yang awalnya itu istiqomah membaca hizib tersebut, namun kemudian dia tuh stop tidak membacanya? Apakah ada efek samping atau dampak yang akan ketahui? Untuk efek samping karena tidak istiqomah lagi kayaknya nggak ada. Karena ya, mohon maaf ya, saya sebenarnya begitu, kadang dibaca kadang enggak. Kalau ada waktu atau saya tidak ada kuliah maghrib ya saya baca. Ya efek sampingnya sebenarnya enggak ada, cuman itu menghilangkan barokah, mungkin kurang barokahnya, kurang ketersambungan ilmunya dengan dia. Kalau untuk manfaatnya sendiri ya mungkin cuma buat tameng diri aja. Baik Ustaz. Lalu saya juga ingin bertanya, kira-kira faktor apa yang kemudian menyebabkan hizib sakron tersebut dicantumkan dalam buku 6S? Bagaimana saya pernah ketahui bahwasanya selain hizib sakron itu ada Ratibul Hadad juga ya. Ratibul Hadad itu kan dibacakan setelah salat asar gitu. Itu wajib. Namun mengapa hizib sakron ini tidak ada pembacaan bersama yang diwajibkan seperti itu? Sedangkan Ratibul Hadad itu wajib. Ya kalau untuk ya mungkin karena jenengan sendiri ini sudah santri alumni lama, jadi mungkin memang belum mengetahui rutinannya yang berkelanjutan.
Untuk Rotibul Hadad memang turun temurun dari alumni dulu, dari tahun-tahun lama. Untuk Hizib Sakron ini baru digiatkan lagi, baru digalakkan lagi untuk dirutinkan dibaca setelah maghrib. Jadi kalau jenengan tahu atau ada waktu luang main ke pondok lagi, itu habis maghrib itu pasti anak-anak sudah baca Hizib Sakron. Itu sekarang sudah dibaca berjamaah kayak baca Rotibul Hadad kalau sekarang. Nah, untuk faktor kenapa ini bisa jadi masuk ke dalam 6S mungkin memang banyak lah ya, kami sebagai santrinya juga mengakui keilmuan kiai. Pastinya banyak begitu amalan-amalan dan ilmu-ilmu kiai yang luas karena memang ngajinya kemana-mana. Mungkin hanya beberapa yang dimasukkan ke 6S, yang dimasukkan ke dalam majmu yang tidak berat lah untuk diamalkan santri. Mungkin gitu. Berarti sekarang ini hizib sakron sudah menjadi amalan wajib santri nih, Ya, seperti Tibul Hadad. Terima kasih Ustaz atas segala jawaban dari antum dari pertanyaan yang saya lontarkan. Eh, Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.